Kita bisa menahan diri untuk semua dosa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan kita tidak bisa menahan diri. Dan disinilah tempatnya. Di sini juga kesuksesan spiritual itu, saudara, benteng paling terakhir ketika orang berhadapan dengan godaan demi godaan. Karena apa? Dalam perencanaan itu ada godaan banyak sekali. Kita berjalan begini, satu datang bilang, yang ini Pak, yang satu itu, ini benteng. Mari kita jujur, waktu, tenaga, uang, kesempatan, talenta, lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang kelihatan, yang bisa disentuh, yang bisa direkayasa. Saudara-saudara ingat, buat apa-apa itu rencana. Bikin sesuatu itu rencana. Rencana dan melibatkan Tuhan. Jangan tidak buat apa-apa tapi langsung mau jadi. Jangan juga. Merencanakan sesuatu itu lebih baik daripada tidak pernah merencanakan sesuatu. Kenapa harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Karena Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara. Rencana itu bukan hayalan. Rencana itu sebuah tindakan. Karena banyak orang hanya merencanakan tapi tidak melakukan juga. Sudah rencana saja belum melakukan, itu masalah. Apalagi hanya menghayal dan tidak merencanakan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, bukan Tuhan yang ikrar janji, yang dalam perjalanan dia berhenti, dia menarik dirinya, meninggalkan kita baru dia ada. Tidak pernah, dia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu supaya seperti tanah, biarlah kami tanah yang subur. Biarlah kami tanah yang baik, yang akan menerima bibit dari pemberitaan firman ini dan akan bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Kami boleh pakai itu sepanjang tahun 2024 dalam penyertaan Tuhan atas kami sekalian. Memberkati seluruh jemaat dan semua orang yang mengikuti ibadah ini. Memberkati hamba-Mu yang berdosa ini yang Kupercayakan menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Pembacaannya terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Baik, setelah ibadah hari ini ada yang sudah punya rencana, misalnya makan kos sebentar, bisa kami juga diundang. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa kita semua punya rencana. Rencana itu banyak dan itu baik sekali. Tetapi belajar dari tahun-tahun sebelumnya, saudara-saudara, ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu semuanya berjalan seperti apa yang kita mau. Bahkan mungkin kalau kita jujur, dari 10 rencana, mungkin lebih banyak itu yang tidak pas yang kita punya mau di akhirnya. Banyak yang melenceng malah. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang hal itu serius. Direncanakan sesuatu itu baik.
Saudara-saudara, ada satu orang diterima kerja di satu perusahaan, dia senang sekali. Terus dalam diskusi terakhir dengan pimpinan perusahaan soal tunjangan, pimpinan perusahaan bilang begini, Pak, minta maaf, untuk proteksi kesehatan itu hanya kami berikan bagi Pak saja, keluarga tidak. Ini orang marah ini. Lah kenapa begitu, hanya untuk saya? Memang itu dari perusahaan hanya bisa untuk Pak, tidak untuk istri, anak-anak, itu tidak. Ah, Pak masa begitu? Perusahaan dulu tempat saya kerja itu dia proteksi semua. Saya, istri, anak-anak, bahkan kakek nenek semua diproteksi kesehatan. Bahkan kami disiapkan untuk berlibur semua. Terus pimpinan perusahaan ini bilang begini, lalu kenapa Bapak keluar dari itu perusahaan yang baik itu? Terus dia bilang, ya mau bilang apa Pak, sudah bangkrut itu perusahaan. Apa maksudnya? Memang kalau tidak direncanakan dengan baik ya bangkrut. Semua butuh direncanakan. Baik saudara-saudara, lalu kita membaca bagian ini saudara-saudara, yang sebenarnya secara jelas ingin menegaskan beberapa hal untuk kita renungkan bersama. Bahwa merencanakan sesuatu tidak boleh hanya melihat kepada kapasitas. Tidak boleh. Ini orang punya kapasitas, dia sarjana ekonomi, hitung-hitungan ekonominya bagus. Ini punya pengalaman usaha yang bagus. Dia sudah mantap, punya kapasitas untuk itu. Tapi teks ini ingin menyoroti, merencanakan sesuatu tidak hanya dipusatkan pada kapasitas, tidak bisa. Mestinya orang berpikir sesuatu yang lain, yaitu ada tangan yang tidak kelihatan, ada Tuhan yang turut bekerja, yang bisa mendatangkan apapun bagi umat percaya. Sehingga kalau hanya ditujukan kepada kapasitas manusia, pembacaan tadi bilang begini, manusia hanya seperti uap, sebentar dia ada, besok dia tidak ada. Saudara-saudara, ada satu dua orang ketika merencanakan sesuatu dengan sangat baik, karena kepala keluarga itu orang yang memang punya pengalaman yang bagus, dia buat segala sesuatu bagus sekali. Perjalanan baru menuju tengah tahun, ternyata kepala keluarga itu meninggal. Ibu dan anak-anak menangis. Dan salah satu yang paling menyedihkan adalah mereka mengatakan, ini barang kita sudah kerjakan sekian lama tapi Papa sudah tidak ada, lalu bagaimana untuk selanjutnya? Manusia hanya seperti uap, sebentar saja ada dan kemudian dia tidak akan ada lagi. Jadi jangan hanya menggantungkan harap kepada kapasitas seseorang atau pada kapasitas sebuah lembaga. Ini perencanaan orang-orang beriman. Itu pertama. Kedua, teks ini ingin mengatakan bahwa manusia mereka-rekakan sesuatu, merencanakan sesuatu, tapi toh pada akhirnya Tuhan menentukan. Manusia mereka-reka jalannya, tapi pada akhirnya Tuhan menentukan. Amin kok? Saudara pasti harus bilang amin. Kenapa? Saya lihat saudara ini yang bapak-bapak ini dulu masih muda, dia pun pacar ada 2 atau 3 ini. Saudara sudah rencana untuk mau menikah dengan yang inilah, dengan itu. Ternyata kan sekarang yang ini kan. Kita mereka-rekakan sesuatu, pada akhirnya Tuhan menentukan, baru kita bilang, betul. Memang Tuhan paling tahu kenapa saya nikah dengan ini, bukan dengan yang itu. Sebab kalau ternyata kita nikah dengan itu, kita tidak tidur. Dia pun suara itu lebih dari petasan tadi malam. Jadi Tuhan suatu, kita mereka-rekakan jalan. Tuhan menentukan. Banyak sekali kita pun reka-reka. Macam saya kan cita-cita kan jadi, saya sempat cita-cita jadi pilot. Kenapa saudara ragu dengan saya jadi pilot? Jadi memangnya saya tidak bisa jadi pilot kok. Tapi Tuhan menentukan lain, saya jadi pendeta. Mau jadi pilot bagaimana? Saya sekolah SMA waktu itu masih baiklah. Dari SD sampai SMA kelas 1, ranking 1. Turun-turun sedikit ranking 2 lah begitu. Tapi mulai SMA kelas 2 ranking 36. Dari 40 siswa, saudara bisa bayangkan. Saya tanya Tuhan, kenapa begini? Baru saya tahu, Tuhan menimbulkan rasa untuk saya mau jadi pendeta.
Saudara bayangkan kalau A1 ranking 34, lalu pergi belajar 2 kali 3 pangkat 6 bagi 7 kali 9, mati sudah kita. Pesawat tidak jadi jalan. Dari pilot saya cita-cita baru lagi, jadi polisi. Tidak jadi juga. Ternyata manusia ini mereka rekahkan jalan. Dari polisi saya berubah lagi, saya mau jadi guru. Tidak jadi juga. Saudara pernah punya cita-cita kok? Ada kan yang tua-tua di sini kan duduk dengan cucu-cucu, dia bilang sebenarnya dulu Ba'i jadi tentara, tapi tidak jadi. Kita hanya bercita-cita. Pada akhirnya Tuhan menentukan. Ketiga, pembacaan tadi menyeruti dengan baik bahwa ternyata saudara camkan ini baik-baik. Orang sombong tidak akan pernah mengandalkan Tuhan dalam perencanaan. Orang sombong tidak akan merencanakan bersama-sama dengan Tuhan dalam perencanaan. Dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan pengalamannya. Dia pasti tidak sukses. Pendeta umum yang baik-baik. Ada kami punya orang itu dia tidak tahu gereja tapi dia sukses sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesuksesan yang disampaikan itu dua. Ada kesuksesan yang kelihatan, yang bisa disentuh, bisa diraba. Ada kesuksesan spiritual. Kesuksesan yang bisa disentuh itu misalnya dulu miskin sekarang kaya, dulu tidak ada rumah sekarang rumah bagus, dulu tidak ada pengikut sekarang pengikut banyak, dulu jalan kaki sekarang naik oto, Grab. Kita anggap sukses, tapi kesuksesan itu semua bisa direkayasa, bisa direkayasa. Ada kesuksesan kedua yaitu kesuksesan spiritual, kesuksesan batinia. Di kesuksesan batinia itu saudara, di sini ada kejujuran, di sini ada kejujuran. Orang lihat kita rumah yang bagus, dong kepingin foto-foto di situ. Aduh Pak, rumah terlalu bagus. Iya, yang dia lihat itu dia tidak tahu yang kita urusan dan petugas koperasi itu dia tidak tahu. Di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Kesuksesan spiritual itu ada pengakuan dosa. Kita bisa menahan diri untuk semua dosa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan kita tidak bisa menahan diri. Dan disinilah tempatnya. Di sini juga kesuksesan spiritual itu saudara benteng paling terakhir ketika orang berhadapan dengan godaan demi godaan. Karena apa? Dalam perencanaan itu ada godaan banyak sekali. Kita berjalan begini, satu datang bilang, yang ini Pak, yang satu itu, ini benteng. Mari kita jujur, waktu, tenaga, uang, kesempatan, talenta lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang kelihatan, yang bisa disentuh, yang bisa direkayasa. Karena itu dia bilang begini, orang yang sombong tidak akan melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Dan sekali ketika dia gagal, dia tidak akan lagi melihat ada tangan Tuhan yang turut bekerja untuk membangkitkan dia kembali. Karena sejak awal dia tidak pernah mengandalkan Tuhan untuk itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu pesannya bagi kita itu apa? Sebelum masuk pada pesan ini, saya ingat satu kisah kecil. Ada satu anak, dia pun bapak itu ada satu Pak dilantik jadi lurah. Orang bikin syukuran. Woi, waktu bikin syukuran ini orang banyak datang. Kebiasaan kita ini kan orang datang bawa amplop tuh, kasih amplop di bapak lurah ini. Bapak lurah senang sekali, ibu istri senang. Orang-orang belum pulang semua, bapak tua dan tua masuk di dalam kamar, kok hitung-hitung ini pendapatan dong, coba hitung-hitung begini. Tiba-tiba dong anak laki-laki umur 5 tahun datang masuk di situ, lihat dia punya bapak mama dan buka-buka amplop ini, hitung. Ini anak menangis, dia marah. Nah, kenapa menangis? Kenapa marah? Bukankah bapak jadi lurah? Bukankah karena syukuran ini kita dapat banyak amplop? Ini anak tambah menangis lagi. Dia lari keluar, dia pun mama kejar dia, adek kenapa begitu? Adek tidak suka begini. Kenapa? Kalau memang mau seperti ini, bapak jangan jadi lurah. Supaya dapat amplop banyak, lebih baik bapak kerja di kantor pos. Amplop lebih banyak. Dia pun mama bilang, adek memang tidak mengerti. Di pos itu antar surat, ini ada isi sesuatu. Adek belum mengerti. Saudara, memang kadang-kadang kita seperti anak-anak. Kita belum mengerti, yang kita lihat jumlah amplop, kita tidak melihat isinya. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti. Mari kita renungkan 1-2 pesan ini. Satu, saudara-saudara, Pak Pendeta Megi pernah bilang kepada saya dalam 1-2 proses yang berat di akhir tahun 2023.
Pak Pendeta Miki bilang kepada saya, dia bilang begini, Pendeta Yandi, memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan sangat berat. Sangat berat untuk kita mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan. Memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan itu sangat berat untuk kita mengakhirinya juga bersama-sama dengan Tuhan. Karena dalam perjalanan memulai dengan Tuhan itu dia mengizinkan banyak sekali kendala, banyak sekali masalah, banyak sekali hal. Yang ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan itu susah. Coba saudara ingat 2023, waktu hari yang sama seperti hari ini di 1 Januari, saudara berdoa untuk memulai rencana di tahun baru 2023 itu bersama dengan Tuhan. Apakah memang saudara mengakhirinya juga bersama dengan Tuhan di setiap rencana? Sulit. Berkali-kali kalimat ini saya bilang di banyak tempat. Pak Pendeta izin saya pakai terus ini kalimat Pak Pendeta. Kita memulai dengan Tuhan. Hari ini mungkin ada yang berkomitmen memulai sesuatu dengan Tuhan, tapi berat untuk kita mengakhirinya juga bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau pakai contoh yang sederhana, saudara, misalnya kita menikah, kan kita sudah berdoa, aku menerima engkau sebagai istri yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Mengasihi engkau di waktu sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, segala macam kita omong itu mengerikan. Karena kita memulai bersama-sama dengan Tuhan. Dalam perjalanannya apakah kita bisa mengakhiri bersama dengan berat? Karena Tuhan izinkan ada pertengkaran. Tuhan mulai izinkan istri punya keaslian, suami pun keaslian, itu muncul kita biar kalau itu hari beta tahu papa begini, mungkin kita dua nikah lebih cepat. Memulai sama-sama dengan Tuhan cukup berat untuk kita mengakhirinya dengan Tuhan. Karena Tuhan izinkan banyak hal terjadi tuh. Hal yang kadang-kadang sulit dan bikin kita kecewa dengan banyak hal yang terjadi di depan kita. Tapi kita mau bilang apa? Kita sudah mulai dengan Tuhan. Kedua, saudara, kenapa harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Karena Tuhan punya rencana bagi saya dan saudara. Bahkan sebelum saudara merencanakan sesuatu tentang hidupmu, pekerjaanmu, semua tentang hidupmu, Tuhan sudah punya rencana bagi kita. Dan rencana Tuhan itu indah. Indah rencanamu Tuhan. Kenapa saudara hanya diam-diam? Kenapa saudara hanya merenungkan sebuah suara yang bagus sekali ini? Coba kita menyanyi sama-sama. Itu indah rencanamu Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan jauh-jauh hari sudah punya rencana bagi kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jauh-jauh hari sebelum kita berencana, Tuhan sudah punya rencana buat Yandi, buat Konelson, buat Kopau, buat Jen, buat Ibu Joy. Kita semua Tuhan sudah punya rencana.
Jangan sampai kita merencanakan sesuatu yang di luar dari yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Dalam perjalanannya tadi, dulu ku tak tahu, kita tidak tahu. Tapi karena berjalan bersama-sama dengan Tuhan, baru kita bilang, tapi ku mengerti sekarang. Misalnya saudara rencana dengan saya, terus saudara jalan dengan Konelson. Bagaimana saudara bisa mengerti sebuah rencana? Jalan dengan saya. Baru ternyata toh jauh-jauh hari Tuhan sudah punya rencana. Dan rencana itu rencana yang baik. Ketiga, renungkanlah saudara-saudara bahwa kalau mau berencana sesuatu yang melibatkan Tuhan, rencanakanlah dan doakanlah. Rencana itu mesti rencana yang baik dan doakanlah. Dalam kaitan dengan poin yang kedua tadi, karena itu doa adalah sebuah keputusan untuk kita masuk ke dalam rencana yang sudah Tuhan kerjakan jauh-jauh hari sebelum kita merencanakan. Doa adalah keputusan untuk kita masuk ke dalam sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan jauh hari. Banyak kali kita berdoa, kita kira habis doa baru Tuhan bekerja. Tidak. Tuhan sudah bekerja lebih mendahului. Waktu saya berdoa, saya ambil keputusan masuk ke dalam rencana yang sudah Tuhan kerjakan jauh hari. Sehingga kadang-kadang yang kita doakan itu jawaban Tuhan berbeda dengan yang kita mau. Rencana itu haruslah rencana yang baik. Rencanakanlah sesuatu yang baik dan berdoalah. Jangan saudara rencana pulang bakar mertua punya rumah, terus saudara doakan Tuhan tolong siap bensin. Jangan begitulah. Rencana baik. Rencanalah yang baik. Dan libatkanlah Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa saja berencana. Kita bisa berencana. Saya setiap 6 bulan sekali harus periksa kesehatan lengkap. Kita bisa rencana begitu. Dalam perjalanannya, loh, belum periksa kita susah. Tuhan kenapa begini? Saya percaya satu kalimat dalam Alkitab. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita bukan Tuhan yang ingkar janji, yang dalam perjalanan dia berhenti, dia menarik dirinya, meninggalkan kita baru dia ada. Tidak pernah, dia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Tuhan itulah kemudian menolong kita dalam perjalanan hidup, di mana ketika kita merencanakan sesuatu dan ternyata tidak pas yang kita punya mau. Kenapa tadi? Kan dia sudah punya rencana. Kita berdoa ambil keputusan untuk masuk di dalam rencananya, baru kita mengerti bukan. Karena itu banyak yang kita doakan tidak pas. Kesulitan kita hari ini adalah banyak orang rindu berdoa, langsung Tuhan jawab seperti yang dia mau. Akhirnya banyak orang meragukan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Kalau Tuhan ada, kenapa dia biarkan saya begini? Kalau Tuhan ada, kenapa saya susah? Kalau Tuhan ada, kenapa dia biarkan saya menangis? Saya pernah punya kisah yang saya bilang pada saudara, tahun 2002 ketika ipar saya meninggal. Saya sedih sekali karena anaknya masih umur 3 tahun dan 10 bulan. Dalam perjalanan menuju pelabuhan di Kalabahi untuk datang ke Kupang, saya protes Tuhan habis-habisan. Tuhan kenapa? Tuhan tidak tahu kok. Tuhan izinkan ada sebuah pengalaman yang saya lihat. Ada anak kecil main di rumah tetangga, sudah 6:30 malam, waktu itu dia punya papa datang, adek pulang, ini anak tidak mau. Adek pulang, ini anak tidak mau. Ini anak hanya mau pulang kalau dia bawa mainan dari rumah sebelah. Lalu apa yang dia papa lakukan? Dia papa rampas ini mainan, buang di situ, ambil ini anak, bawa pulang. Ini anak menangis sejadi-jadi. Waktu melihat keadaan itu saya bertanya dalam hati saya, ini orang tua sayang anak atau tidak ini? Saya tanya saudara, ini orang tua sayang dia punya anak atau tidak? Kalau saudara bilang orang tua sayang anak, lalu kenapa biarkan ini anak menangis? Kenapa biarkan ini anak bersedih? Kenapa? Karena ada hal yang itu anak tidak tahu, tapi dia punya papa tahu. Anak-anak ini kan hanya rindu bermain, dia tidak tahu hal lain selain bermain. Dia punya papa tahu lebih dari itu. Ada hal yang kita tidak tahu, tapi Tuhan Allah tahu. Itu yang kadang-kadang dia biarkan air mata kita jatuh, karena kita merindukan sesuatu yang sesaat, dan tidak seperti apa yang dia mau untuk waktu yang panjang. Keempat, saudara-saudara ingat
Buat apa-apa itu rencana. Bikin sesuatu itu rencana. Rencana dan melibatkan Tuhan. Jangan tidak buat apa-apa tapi langsung mau jadi. Jangan juga. Merencanakan sesuatu itu lebih baik daripada tidak pernah merencanakan sesuatu. Rencanakanlah. Jangan sampai saudara tidur-tidur begini, tidur, buka mata, ayo mama berangkat Singapura. Langsung dia pun istri bilang, iya, lu pun nenek yang di Singapura. Itu pesawat mbak ibunya. Direncanakan. Jangan kaget-kaget. Orang yang bahasa bijak tentang rencana, dia bilang apa? Orang yang rencana itu dia telah gagal apa kok begitu. Saudara lebih tahu lah. Tapi kalau kita tidak merencanakan sesuatu, kita sudah gagal lebih duluan. Rencana saudara duduk-duduk dipikir rencana apa? Rencana sudah Bagi yang muda-muda mau menikah rencana. Jangan hanya bilang, Pak Pendeta, coba kalau tiba-tiba. Jangan, rencana. Tapi jangan rencana jahat rencana baik-baik. Dalam kaitan dengan itu saudara, yang keempat, yang kelima terakhir saya ingin bilang pada kita saudara, karena itu rencana itu bukan hayalan. Rencana dengan menghayal itu dua hal yang beda. Rencana berkaitan dengan sesuatu yang kita siasati dengan baik. Begini. Tuhan memang turut bekerja dalam apa yang kita rencanakan. Saya bilang kepada anak muda yang belum menikah, saya bilang begini, yang bagian Tuhan nanti Tuhan kerjakan, bagian kamu kerjakan. Misalnya kalau kamu rindu menikah, kamu punya tugas tuh, kalau ada laki-laki mau, saudara bilang, iya, boleh, silakan ke rumah ketemu orang tua, gitu. Jangan saudara meyakini sekali bahwa Tuhan sudah siapkan, terus tiba-tiba ada laki-laki datang bilang, saya suka sekali, terus minta maaf, Tuhan sudah atur semuanya, Tuhan sudah. Tidak bisa. Yang bagian kita laksanakan, itu yang bernama rencana. Rencana itu bukan hayalan. Rencana itu sebuah tindakan. Karena banyak orang hanya merencanakan tapi tidak melakukan juga. Sudah rencana saja belum melakukan, itu masalah. Apalagi hanya menghayal dan tidak merencanakan. Kalau Tuhan berkenan, maka aku akan melakukan yang ini, yang itu. Dia punya kaitan semua dengan doa kita, iman kita, semuanya. Tuhan sangat luar biasa. Karena dia tidak jadikan kita seperti robot. Yang seluruhnya dia kendalikan. Itu robot yang terbaru, dong bisa jalan-jalan kopi cas diri sendiri. Tuhan mau kita turut di dalam sebuah rencana. Kita diberikan dinamika. Membuat kita belajar beriman, belajar untuk menambahkan wawasan kita, pengembangan diri kita, semua diizinkan kepada kita. Supaya kemudian kita mengakui ternyata Tuhan terlalu luar biasa atas kita. Tuhan memberkati kita. Amin.